Bapak Dr. Insinyur Muhammad Iza Sucipto MC selaku dosen penguji 2, dan yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Abdul Muti Soma MM selaku dosen pembimbing. Saya akan mempresentasikan tesis saya mengenai analisis tingkat kepuasan si ajaib ditinjau dari aspek service quality menggunakan metode important performance analysis dan gap analysis. Gambaran objek penelitian ini adalah perusahaan sekuritas Ajaib. Ajaib Group memiliki dua anak perusahaan dalam bidang investasi, yaitu Ajaib Sekuritas dan Ajaib Reksadana. Dengan produk yang mereka miliki antara lain saham, reksadana, obligasi, aset kripto, dan ETF. Adapun sejak berdiri dari tahun 2020 hingga 2025 saat ini sudah banyak penghargaan yang diterima oleh Ajaib seperti Most Innovative Broker House dan Best Online Investment Application pada Millennial Brand Choice. Selain itu, Ajaib sudah memperoleh pendanaan sampai dengan 1,23 miliar US dollar dan memiliki lebih dari 3 juta pengguna dengan transaksi mencapai 5 juta per bulannya dengan total perdagangan saham lebih dari 30 miliar. Latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita ketahui, teknologi juga memberikan dampak positif pada dunia keuangan sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat untuk terlibat dalam investasi di pasar modal, di mana hal ini mendorong adanya peningkatan jumlah investor di pasar modal. Sejak tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan dan salah satunya pada instrumen investasi saham dan surat berharga lainnya. Lalu yang kedua, perusahaan yang cukup terkenal dan cukup populer di kalangan masyarakat untuk investasi saham adalah perusahaan Ajaib, di mana sejak berdiri hingga saat ini Ajaib memiliki pendapatan usaha yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terjadi penurunan pendapatan di tahun 2023. Selain itu, pengguna aplikasi Ajaib juga merasa kecewa ketika mereka menggunakan aplikasi yang mereka miliki karena terjadi seperti adanya deposit mereka hilang atau tiba-tiba limit transaksi yang mereka ajukan lebih besar daripada yang mereka melakukan penawaran di awal. Hal ini berakibat bahwa pengguna ingin menarik dana yang mereka miliki dan tidak ingin menggunakan aplikasi Ajaib lagi. Selain itu, di tahun 2022 Ajaib juga mendapat sanksi dan teguran tertulis dari BNI karena belum melaksanakan tata kelola dengan baik. Adapun pertanyaan pada penelitian ini adalah untuk yang pertama, bagaimana persepsi konsumen terhadap e-service quality aplikasi Ajaib, lalu bagaimana harapan konsumen terhadap e-service quality aplikasi Ajaib. Yang ketiga, apakah terdapat gap antara persepsi dan harapan konsumen, dan yang keempat adalah dimensi apa saja yang perlu diperbaiki terkait e-service quality Ajaib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap e-service quality aplikasi Ajaib, lalu harapan konsumen terhadap e-service quality Ajaib, kesenjangan antara persepsi dan harapan konsumen terhadap e-service quality Ajaib, dan yang keempat adalah untuk mengetahui dimensi mana yang perlu diperbaiki dan dipertahankan terkait e-service quality. Landasan teori yang pertama yaitu mengenai financial technology yang merupakan gabungan antara jasa dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Lalu electronic service quality adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah layanan elektronik mampu memfasilitasi aktivitas penggunanya, seperti mulai dari transaksi hingga pengiriman produk secara efektif dan efisien. Adapun kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh konsumen ketika mereka sudah membandingkan kinerja dan harapan dari produk yang mereka ekspektasikan. Berikut beberapa penelitian yang membantu untuk menyusun tesis ini. Lalu kerangka pemikiran ada dimulai dari e-service quality aplikasi Ajaib yang memiliki 7 dimensi. Dari 7 dimensi itu lalu dianalisis mengenai kinerja dan ekspektasinya. Lalu untuk memperoleh nilai apakah terdapat kesenjangan atau tidak, dan dari kesenjangan tersebut diketahui apakah konsumen merasa memiliki kepuasan atau tidak. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan important performance analysis untuk mengetahui atribut-atribut atau bagian mana yang masih harus diperbaiki. Hasil penelitian ini adalah untuk jika terdapat kesenjangan antara tingkat harapan dan kinerja e-service quality